Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jumpa lagi pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama masuk bulan katekesi. Kemudian untuk tema kita pada malam hari ini yaitu sakramen perjamuan kudus untuk anak. Untuk katekesi sendiri nanti penjelasannya akan disampaikan oleh Pak Bernard, dan untuk gelentrehan atau penjelasan dari sakramen perjamuan kudus untuk anak nanti kita akan bersama-sama dituntun oleh Bapak Yogantoro Prasetyawan. Sebelumnya saya akan menyapa dulu saudara-saudara kita yang sudah hadir di sini. Selamat malam Pak Mariono, Sugeng Rawuh. Selamat malam Pak Yogantoro. Selamat malam Bu Heroni. Sugeng Rawuh. Selamat malam Pak Bernard. Selamat malam Bu Uni. Sugeng Rawuh. Bahagia sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul, dan mudah-mudahan nanti apa yang akan kami kupas akan menjadi pengetahuan kita bersama tentang perjamuan kudus. Baik, untuk mengawali baiknya kita memuji Tuhan dulu ya Pak. Pak Mario, supaya suasananya tidak kaku, kita santai saja supaya nanti juga jemaat yang ada di rumah itu sama-sama santai, jadi akan sama-sama mengerti. Monggo Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 392. Kita nyanyikan dengan sukacita nih. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dan untuk selanjutnya mari kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang senantiasa kami sembah, Engkau yang senantiasa kami puja,
karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap keadaan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa karena Engkau sudah kumpulkan kami, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan, untuk kecukupan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini, tolong Tuhan, biarlah Engkau sertai kami, Engkau urapi setiap kami Tuhan, sehingga apa yang akan kami bicarakan pada malam hari ini, kami sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk boleh membuka telinga, hati, dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat berkumpul bersama, dan kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki. Tuhan, pada saat ini kami sudah memasuki masa katekese. Tolong Tuhan, kiranya di bulan ini kami boleh bersama-sama menghayati, dan kami semakin mengerti, dan kami boleh melakukan semuanya ini dengan iman yang senantiasa Engkau perbarui dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, terkhusus untuk Bapak Yutantoro Prastiawan, untuk Bapak Bernard, untuk Bapak Mariono, supaya pada malam hari ini kami sungguh-sungguh dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan melalui tema pada malam hari ini, yaitu perjamuan kudus bersama anak, kiranya ini menjadi pengetahuan kami untuk kami boleh melangkah di dalam melaksanakan perjamuan kudus bersama anak. Kami serahkan Tuhan di awal, pertengahan, dan akhir hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mengakui banyak sekali kekurangan, banyak sekali dosa di dalam kami bersama-sama berbincang-bincang, di dalam kami berdoa pada malam hari ini. Kiranya Engkau mencukupkan dari setiap kekurangan kami, dan Engkau mengampuni dosa kami. Dan semuanya ini kami pinta hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Ya, Bapak Ibu, untuk selanjutnya supaya nanti waktunya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, kita akan awali saja. Seperti janji saya di depan, untuk kata dari katekese sendiri, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Bernard. Monggo Pak Bernard. Matur nuwun Bu Kuning, supaya cepat nggih. Iya. Supaya cepat. Sebetulnya kita akan mengupas nanti dalam pembicaraan. Tadi Bu Kuning sudah kita kupas, nanti tinggal lep gitu. Iya. Kalau sudah dikupas kita akan makan itu supaya nanti bisa merasuk. Ya, kata katekese itu adalah sebuah kata yang asing ya bagi jemaat untuk saat ini. Kalau kita mau ambil lebih ringkasnya, bahwa katekese itu adalah sebuah pembinaan, sebuah pengajaran tentang apa? Tentang dogmatika gereja. Kalau dulu kita mengenal pokok-pokok ajaran gereja, PPAG. Sekarang juga pakai itu. Sekarang masih seperti itu. Cuma ada istilah baru yaitu katekese. Sama ya, 11-12 kalau bahasanya orang-orang sekarang itu, bahwa katekese adalah satu tindakan untuk kita mengajarkan, merefresh kembali, kalau bahasanya Mas Gandung seperti itu, kita refresh kembali bahwa ada ajaran-ajaran gereja yang senantiasa akan kita kita tularkan, ya, kita gumulkan. Nanti akan ada perbedaan dari dulu dengan sekarang, ada dinamikanya juga nanti. Khususnya untuk pada malam hari ini, kita akan lebih memperdalam lagi, kita merefresh lagi tentang perjamuan. Ya, dogmatika di GKJ sendiri itu, katekese ini sudah dimulai dari tahun 2015 kalau tidak salah. Kegiatan bulan katekese itu. Kegiatan bulan katekese itu sudah dimulai dari 2015, dan ini pengajaran ini ya pengajaran untuk anak, untuk dewasa juga, untuk semua jemaat gereja secara utuh. Di sini kalau kita bicara tentang dogmatika memang ada banyak. Ada tentang ibadah, ada tentang persembahan, nah termasuk nanti yang di dalamnya yang akan kita kupas tuntas nanti tentang sakramen. Dan sakramen untuk gereja Kristen itu mengenal ada dua macam.
sakramen baptis, kemudian sakramen perjamuan kudus. Saya kira ini supaya nanti tidak berlarut-larut lagi, narasumbernya sudah ada, kita nanti bisa bertanya, atau kemarin juga kita membuka ada peluang untuk bertanya tentang bulan katekese ini. Kita akan menanyakan tentang apa kaitannya dengan sakramen. Mungkin nanti juga Pak Mariono juga akan ada satu pertanyaan supaya bisa lebih jelas lagi pada malam hari ini. Dan kita mendatangkan narasumber yang jauh dari RT sebelah. Terima kasih Pak Yugantoro Prasetyawan atas kehadirannya. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa diserap betul. Ketika kita sudah mengupas, maka jemaat bisa menikmati dan dia menjalankan dalam kehidupan bergerejanya. Terima kasih, saya kira seperti itu sedikit penjelasan tentang katekese, dan kita akan memulai perbincangan kita pada malam hari ini tentang sakramen. Apakah itu? Ada hadir di sini Bapak Yugantoro Prasetyawan bersama-sama dengan kita akan lebih menjelaskan secara detail tentang sakramen itu apa. Saya kira begitu Pak Yugantoro Prasetyawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bernard. Katekese ya Pak, bukan katakese. Jadi kalau dilesetkan bahasa Jawa itu menjadi katak-sasi gitu ya. Tapi itu tidak ada artinya katak-sasi. Tapi kan enak diucapkan kan. Katekisasi ya bahasa kateki ya, bukan kateisasi. Beda lagi ya. Kalau kateisasi itu ada mereknya. Ya, jadi ya dalam bulan katekese tahun ini kita menggumuli tentang sakramen, lebih khusus perjamuan kudus sebetulnya. Tahun kemarin barangkali masih ada yang ingat, tapi saya yakin tidak ada. Tidak ada. Tahun kemarin itu temanya belajar tentang liturgi yang diputuskan di 5. Jadi bukan liturgi, istilahnya menjadi liturgi 5 itu. Tapi 5 itu bukan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi 5 itu dari ibu kota di negara Peru. Ya. Ya, negara Peru yang di sana tahun 82 diadakan sidang raya gereja sedunia. Kemudian membuat sebuah liturgi, termasuk di dalamnya itu ada leksionarinya. Kemudian itu liturgi itu lebih eukumene, lebih menjangkau semua gereja, termasuk dalam gerakan ekumene. Nah, kita berjalan ke arah itu, ke gereja yang ekumenis, yang menghormati keberadaan gereja yang lain. Masuk dalam katekese, dalam sakramen itu juga begitu. Sakramen baptis, salah satu dari sakramen di gereja Protestan, di gereja Kristen Jawa, itu ada yang penting yang diperhatikan, bahwa unsur-unsur dari sakramen itu, yang pertama formulasinya itu harus ada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian unsur dasarnya air, itu sebuah kesepakatan dengan gereja Katolik juga ya. Sehingga itu dalam keadaan normal ya, kalau tidak normal pasti cara mengerjakan juga tidak normal ya. Semangat ya. Nah, tahun ini tentang perjamuan kudus dan sakramen itu sebuah lambang tentang karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui baptis dan perjamuan kudus itu merupakan lambang dari karya penyelamatan dari karunia Allah dalam Yesus Kristus. Ya, dua sakramen itu yang dipegang oleh gereja Protestan, gereja Kristen Jawa, itu yang melambangkan tentang karya penyelamatan itu, rahmat Allah. Nah, sebelum kita masuk ke sakramen perjamuan kudus, kita membuka tabir sedikit
tentang baptis, betul ya. Karena baptis itu menjadi pintu masuk dari segala sesuatu yang ada di kehidupan bergereja itu. Lalu diawali dengan baptis. Karena ketika seseorang dibaptis, itu artinya seseorang itu masuk menjadi sebuah persekutuan bersama, menjadi keluarga Allah. Sehingga dalam menjadi persekutuan tubuh Kristus itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota jemaat yang lain, baik itu anak-anak, orang tua, pemuda, dewasa dan sebagainya, itu punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama sesuai dengan kapasitasnya. Nah, baptis itu kita rebuk ya. Kita rebuk tentang menjadi simbol pintu gerbang pernyataan penerimaan tentang anugerah penyelamatan Allah. Anak-anak dalam hal ini juga wajib dibaptis. Ini saya mengingatkan juga ya. Barangkali ada dari antara kita yang juga belum baptis anak, mungkin karena menyederhanakan atau kita lalai atau kita tidak begitu memperhatikan. Tapi itu sebetulnya penting, tanggung jawab yang sangat penting dari orang tua untuk memasukkan anak menjadi bagian dari keluarga Allah. Baptis itu pintu masuk. Supaya nanti bisa menerima anugerah yang sama dengan semua warga. Iya itu. Jadi saya mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu itu yang belum membaptiskan putranya itu mohon diperhatikan. Tunggal. Jadi karena di sini dikatakan pada peratelan baptis itu anak-anak wajib, anak-anak keluarga Kristen wajib, itu hukumnya wajib dibaptis. Ya, menerima janji penyelamatan juga. Nah, kemudian persoalannya ketika anak dibaptis, anak belum mengerti ya untuk tanggung jawab sebagai keluarga Allah. Nah, itu kewajiban orang tua. Makanya dalam peratelan itu juga dikatakan tiang sepuh ingkang baptisaken anakipun wajib ngula wentah. Jadi ada kewajiban seorang tua untuk mengajar, membimbing, mendampingi anak pada akhirnya nanti anak tersebut mengambil keputusan untuk menjadi mengungkapkan sidi, membawa kedewasaan imannya. Artinya tanggung jawab di sini, tanggung jawab paling penting, paling pokok di sini tentang pendampingan anak dalam kehidupan imannya adalah orang tua. Nah, kita jangan menyerahkan kepada gereja, jangan menyerahkan kepada sekolah minggu, tapi gereja, lembaga gereja, sekolah minggu dan sebagainya itu membantu mendampingi, mengajar anak untuk bertumbuh dewasa dalam imannya. Tapi paling pokok adalah orang tua itu. Nah, setelah kita memahami bahwa baptis itu sebagai pintu masuk, artinya segala hak-hak ketika seorang dibaptis itu merasuk dalam di kehidupan orang tersebut, termasuk di dalam pemeliharaan imannya. Pemeliharaan iman banyak sekali ya, cara-cara untuk memelihara iman, kepercayaan orang, diantaranya adalah melalui ibadah perjamuan kudus. Nah, di sini sekarang kita rada nyambung ya. Kenapa anak sekarang digumulkan, anak menjadi dalam pergumulan gerejawi, kenapa anak itu diajak untuk masuk mengikuti perjamuan kudus? Karena itu anak itu mempunyai nilai yang sama dalam menerima pemeliharaan iman. Terus bagaimana Pak makna sidi kalau anak sudah diperbolehkan? Nah,
Itu ya yang perlu malah dipahami. jemaat ya ada, oh berarti nanti kalau anak sudah dewasa, Sidi nanti supaya bisa ikut perjamuan, ya kan seperti itu nanti ada kaitannya juga ini nanti, Betul ya. Ya. Jadi memang memahami Sidi itu bukan sebuah syarat untuk mengikuti perjamuan kudus. Nah, Tapi Sidi itu adalah sebuah pernyataan, ungkapan bahwa saya bertanggung jawab atas kehidupan iman saya. Mengapa anak tersebut bisa mengungkapkan pernyataannya tentang kehidupan imannya? Karena pendampingan dari orang tua itu. Di sini jadi menjadi lebih jelas bahwa baptis dan sidi itu memang sebuah rangkaian yang berkesinambungan, tetapi sidi sendiri itu bukan sebuah syarat untuk mengikuti perjamuan kudus. Tapi sidi itu sebuah pernyataan tentang kedewasaan, ungkapan kedewasaan iman seseorang. Itu kira-kira seperti itu. Yang penting, ya ini nanti kita sudah mengarah ke penjelasan tentang masuk ke perjamuan kudus ya, termasuk yang untuk perjamuan kudus anak. Kalau memang ada pemisahan ya, sebetulnya sidi itu bukan untuk syarat menerima perjamuan kudus. Nah ini kan yang kemarin muncul dalam pertanyaan-pertanyaan yang dijaring dalam grup-grup WA di GKJ Lugandeng itu kan muncul satu pertanyaan. Berarti kalau anak itu punya hak yang sama, kenapa GKJ Lugandeng belum memasukkan itu untuk masuk dalam perjamuan kudus reguler? Nah itu kan jadi pertanyaan juga ya. Ini mumpung kita juga pembicaraannya tentang topiknya itu ya. Ya. Oke. Nah, gereja itu ada sesanti ya, gereja itu Ecclesia Reformata Semper Reformanda est. Artinya gereja yang senantiasa berubah. Gereja yang senantiasa diperbaharui. Ecclesia, gereja ya. Selalu diperbaharui. Dulu pada zaman mungkin ibu bapak belum lahir, tapi saya membaca mungkin saya juga belum lahir ya. Itu dulu pernah ya, gereja Kristen Jawa itu kalau ada jemaat yang wayangan, itu kena siasat, kena pamerdi. Tidak boleh. Karena mungkin ada bakar menyan dan mungkin itu ya, saya tidak tahu, tapi dulu tidak boleh. Kalau nganak ke wayangan itu kena pamerdi. Nah, perjalanan waktu, pemahaman seperti itu semakin berubah, terus berubah. Termasuk dalam sekarang perjalanan kehidupan gerejawi kita, yang kemarin kita membatasi bahwa perjamuan kudus itu hanya diterima oleh jemaat yang sudah sidi atau jemaat baptis dewasa, yang dewasa. Nah, setelah dipahami bahwa perjamuan kudus itu adalah salah satu cara untuk pemeliharaan iman. Kalau anak-anak tidak disertakan berarti anak-anak itu diabaikan. Enggak utuh ya Pak? Enggak utuh, itu separuh. Anak-anak tidak menerima haknya sebagai jemaat, anggota jemaat yang menerima pemeliharaan imannya. Nah, oleh karena itu tahun 2015 itu mungkin sudah mulai regeng ya. Itu sudah mulai pergumulan itu Pak? Oh, sudah mulai di rame ya, didiskusikan rame itu. Tapi yang jelas di keputusan sidang sinode pada tahun 2018 itu sudah merubah akta yang dulunya itu orang yang ikut perjamuan kudus adalah orang yang sudah dewasa. Tapi itu tahun 2005, tapi tahun 2018 tata gereja sudah tidak mengatakan seperti itu. Orang yang sudah dibaptis, tok. Nah, jadi artinya di itu anak-anak boleh ikut perjamuan kudus. Itu mungkin ada dasarnya ya Pak. Jadi pergumulan itu muncul, gitu. Pasti ada dasarnya kan ya. Sejarahnya ada. Nah, sejarahnya kan ada. Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan banyak orang itu. Alasannya apa? Kok dulu itu kita masih memakai
apa nih mau pemahaman bahwa orang yang boleh ikut perjamuan itu hanya khusus untuk sudah sidi. yang sudah melalui proses gitu. Makanya membekasnya seperti itu. Ya. Kalau orang sudah dewasa mau sidi itu karena mau ikut perjamuan. Itu ada sejarahnya mungkin Pak. Mungkin gitu ya. Ini. Nah, pergumulan yang timbul dalam kehidupan bergereja itu selalu bergerak ya. Yang semula itu anak dianggap belum mampu memahami. Kemudian dalam pergumulannya memperhatikan teks-teks dalam Alkitab, kemudian digumulkan, diperhatikan mungkin memperhatikan tentang betapa Yesus memperhatikan anak-anak sehingga dirangkul. Kemudian anak-anak juga memberi pelayanan ketika Yesus membuat nubuat Menerimakan 5.000 orang itu. 5.000 orang itu kan anak itu yang anak. Iya. Dia, anak itu bernilai, ada nilai, bernilai dan perlu diperhatikan sehingga di sini mungkin terbawa pergumulan itu berarti ketika anak itu bernilai, ketika anak itu harus mempunyai menerima haknya sama, oleh karena itu ya jangan diseparuhkan ya. Jangan ditinggal, jangan diabaikan, karena tapi itu pun juga pada gereja purba, gereja mula-mula begitu ya. Tapi perjalanan waktu ketika pada masa reformasi, zaman Calvin, Luther, Zwingli, itu memang ada syaratnya. Misalnya umur 10 tahun, kemudian dites dulu oleh pastor, oleh pendeta, dites mungguh atau belum gitu kan. Itu dites. Tetapi pada akhirnya perjalanan itu difahami oleh gereja Kristen Jawa bahwa yang ikut perjamuan kudus memang yang warga dewasa. Nah, kemudian berjalan waktunya, para teolog-teolog menggumuli hal itu, dan anak-anak juga wajib menerima pemeliharaan. Sehingga memperhatikan bahwa Yesus sangat memperhatikan kehidupan anak. Kalau ada yang nyedak, jadi dialang-alangi gitu ya. Karena sering kita juga seperti murid-murid Yesus menganggap anak itu ngerepoti gitu ya. Mengganggu ya. Murid-murid Tuhan Yesus mungkin seperti itu ya, ada anak kecil mengganggu, Yesus melarang, jangan dipenggak, dipenggak, biar dia datang kepadaku. Mungkin itu yang mendorong juga, bagian yang mendorong semangat untuk menggumuli bahwa anak itu mempunyai hak menerima pemeliharaan. Satu lagi Pak, tentang sebenarnya yang penting itu jemaat kan juga mengetahui makna dari perjamuan kudus itu sendiri Pak. Dan sampai nanti ini menjadi sesuatu hal yang rutin tanpa harus, jadi kita kan melalui satu bentuk pendadaran. Apakah kita itu bisa betul-betul mendadar hati kita untuk, kan ada unsur-unsurnya untuk menerima sakramen itu, enggak sembarangan kan. Termasuk juga nanti untuk kita untuk anak-anak itu kan memberikan pemaknaan tentang perjamuan kudus itu seperti apa, mungkin perlu kita refresh kembali. Jemaat yang dewasa pun itu memang tidak layak menerima perjamuan kudus kalau seperti apa kan, itu yang perlu kita ungkap. Ya, kalau tidak layak, ketidaklayakan itu saya tidak mengatakan ya. Tetapi setidak-tidaknya begini, bahwa ketika ada panggilan untuk ikut dalam perjamuan kudus, lalu diingatkan bahwa dalam peratelan itu kita menggumuli tentang pertobatan. Kemudian kita menggumuli tentang pengampunan, kita menggumuli tentang hidup baru. Dalam peratelan dinyatakan seperti itu. Kemudian kita menggumuli bahwa kita adalah keluarga Allah, dari keluarga
keluarga Allah. Kemudian untuk anak, pergumulan-pergumulan itu kan mungkin belum nyandak ya. Iya. Belum nyandak. Nah itu kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab orang tua ketika membaptiskan anak. Tiyang sepuh ingkang baptisaken anakipun menika wajib nggula wentah. Anakipun ngantos sak sampuripun diwasa anak menika nglairaken kapitadosanipun. Ini salah satu tanggung jawab nggula wentah anak itu termasuk juga dalam mempersiapkan perjamuan kudus itu. Bahwa kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan makna perjamuan kudus itu kepada anak kita. Nah itu memang nanti akan dibantu oleh gereja khususnya melalui ibadah anak ya, ibadah anak sekolah minggu itu membantu saja. Tapi kewajiban utama di sini adalah orang tua untuk mendampingi anak itu. Termasuk dalam pelaksanaannya, Mas Bernard. Ya. Dalam pelaksanaan itu kita perlu berpikir bahwa anak itu jangan dipisahkan, jadi tetap dalam pendampingan orang tua sebagai secara visual mengungkapkan kesediaannya untuk mendampingi, termasuk dalam memegang rotinya dan sebagainya, kemudian menjaga kekudusannya, menjaga kekusukannya, itu tanggung jawab orang tua di situ. Jadi kalau kita menggumuli hal ini, peran orang tua menjadi penting untuk mendampingi anak dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Itu yang saya mengingatkan kepada jemaat GKJ Lukandeng, kita sebagai orang tua itu secara istimewa dipilih oleh Allah untuk mendampingi anak. Jadi jangan main-main ya. Kita jangan mengabaikan tanggung jawab mendampingi anak dalam kehidupan imannya. Termasuk dalam persiapan perjamuan kudus itu. Kira-kira seperti itu nanti. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Pak Mariono yang kemarin masuk. Oh iya, satu lagi Pak Wan, tentang waktu pelaksanaan perjamuan kudus ya. Kemarin ada masuk pertanyaan seperti itu. Kenapa kalau itu untuk bentuk pemeliharaan iman kok tidak dilakukan setiap kebaktian? Seperti contoh mungkin saudara kita menjalankan setiap kali ada aktivitas pasti ada perjamuan kudus. Gitu. Mungkin ada pertimbangan khusus. Begini itu yang pertama itu mungkin tidak terlalu jauh, tapi tidak terlalu dekat, gitu ya. Moderat gitu ya. Kalau dilaksanakan setiap minggu, itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula, gereja awal itu dilakukan perjamuan kudus, perjamuan kasih itu setiap minggu. Kemudian disarankan juga oleh Calvin Bapak Gereja Reformasi itu juga setiap minggu. Tapi Zwingli itu mengatakan dalam 1 tahun setidak-tidaknya dilaksanakan 4 kali perjamuan kudus. Nah, itu mungkin pertimbangannya kalau 4 kali itu berarti 3 bulan sekali. Jadi waktu yang moderat, waktu yang tidak terlalu cepat, sehingga nanti dikhawatirkan itu nilainya akan menjadi berkurang, menjadi rutinitas. Tidak terasa, bukan tidak ada, tapi tidak terasa keistimewaannya, tapi juga tidak terlalu lama, menunggunya tidak terlalu lama, sehingga pemeliharaan itu jadi tetap berjalan. Jadi mungkin Zwingli mengatakan 4 kali dalam 1 tahun itu mungkin pertimbangannya seperti itu. Tetapi gereja Kristen Jawa dalam pokok-pokok ajaran gereja itu tentang durasi waktu pelaksanaan, bukan durasi ya, waktu pelaksanaan perjamuan kudus itu sebetulnya diserahkan kepada majelis gereja. Gereja mempunyai kewenangan untuk mempunyai otonomi menata. Ya. Misalnya ada sebuah gereja itu setiap ulang tahun mengadakan perjamuan kudus, ya.
Tapi itu ya. Tapi sekarang gereja setidaknya GKJ Lugandeng setidaknya 6 kali ya. 6 kali. Karena tambah perjamuan kudus Paskah Dunia sama dan perjamuan kudus dunia itu. Tapi mau ditambah juga boleh. Pas ulang tahun kan. Misalnya Tangan gereja. Bukan ulang tahun saya. nah ini ini tiap hari perjamuan kudus. nah, ini kemudian ada satu juga yang saya perlu menjelaskan tentang 4 kali, tapi gereja mempunyai kewenangan untuk menyusun jadwal perjalanan itu sesuai dengan kebutuhannya gereja tersebut. Jadi mau GKJ Lugandeng mau berapa kali pun nanti tergantung otoritas yang pemegang kendali pemerintahan gereja. Nah, untuk perjamuan kudus anak di GKJ Lugandeng memang sudah dilaksanakan, Pak Benar ya. Tapi hanya untuk perjamuan kudus Paskah dan perjamuan kudus dunia. Bulan depan, Pak ya? Bulan depan, Oktober awal bulan itu bertepatan dengan Hari Pekabaran Injil Indonesia, Hari Perjamuan Kudus Dunia. Nah, sebetulnya itu keputusan majelis di dalam mengajak jemaat untuk memperbaharui Ecclesia Semper Reformanda Est tadi. Jadi perubahannya tidak begitu cepat, tidak total, tidak ngegeti, tapi ada. Nah, kalau majelis gereja sekarang memandang sudah cukup difahami oleh jemaat, pelaksanaan perjamuan kudus anak itu juga dilibatkan dalam perjamuan kudus reguler, saya kira tidak persoalan ya. Jadi mengapa kalau ada pertanyaan, mengapa di GKJ Lugandeng kok hanya perjamuan anak dilibatkan dalam perjamuan kudus kok hanya Paskah dan ya. Itu karena itu supaya perubahannya itu tidak terlalu kaget ya. Ya ada evolusi gitu ya, smooth gitu ya. Slowly ya, Wallace. Santuy. Nah itu, jadi kalau majelis gereja sudah memandang, wah ini anak kita sudah mampu atau sudah untuk melaksanakan secara reguler bisa saja. Itu perjamuan kudus. Karena kalau kita nempung ya, konyong-konyong gitu ya, begitu ada dari sinode begitu terus kita langsung mengikuti tanpa penjelasan kepada jemaat, nanti jemaat kaget. Ya. Ini aturan dari mana? Karena selama ini yang diketahui oleh jemaat kan seperti itu prosesnya. Jadi orang yang boleh mengikuti perjamuan kudus itu hanya anak yang sudah mengakui CD. Tapi kalau ini sudah disampaikan kepada jemaat, nanti jemaat akan semakin pemahamannya paham. baru ya. Iya. Terus ternyata begitu. Nah, jadi kalau kita membaca di pokok-pokok ajaran gereja yang terbitan tahun 2005 dibandingkan terbitan tahun 2018 memang sudah ada perubahan. Bukan baptis dewasa tapi cukup sampai di baptis di yang 2018 itu. Itu artinya mengindikasikan bahwa perjamuan anak itu yang sudah baptis ikut perjamuan. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Marion tadi. Terus apa artinya CD itu? Kalau CD itu tadi kan maksudnya untuk semakin mengukuhkan ya, dari anak itu sendiri bahwa pengakuannya akan imannya itu sudah nyata. Nah setelah CD itu terus bagaimana Pak? Kan jadi seperti kalau saya dulu merasakannya begini, dari anak-anak kan saya belum mengikuti perjamuan. Setelah CD saya mengikuti perjamuan itu jadi excited gitu. Saya sudah boleh bareng sama ya. Nah kalau misalnya ini sudah kita laksanakan, dari anak-anak sudah menerima sakramen perjamuan. Nah setelah CD nanti terus gimana itu Pak? Suasana batin. Biasa, ini jadi biasa. Terus akhirnya mungkin ya ini bisa jadi terus nyepelek. Iya. Saya nggak istimewa CD, lagi ya, CD-nya. Saya nggak CD saja sudah ikut perjamuan kok. Ya, itu. Kalau kita mempunyai pola pikir bahwa perjamuan kudus itu sebuah syarat untuk mengikuti CD itu sebuah syarat untuk mengikuti perjamuan kudus memang akan begitu. Iya. Ya. Tapi kalau CD itu sebuah
sebuah proklamasi, sebuah ungkapan kedewasaan imannya, justru bagi saya berpikir bagaimana saya harus mengekspresikan kedewasaan iman saya. Bukan anak kecil lagi. Bukan anak kecil lagi, bukan. Paman. Oh iya ya, ini sebentar lagi putranya Sidi ya. Nanti bilang sama putranya, nah coba cari tahu bagaimana engkau bisa mengekspresikan kedewasaan imanmu. Ya, tanpa kita diawali dengan perjamuan kudus. Jadi memang itu sulit. Jadi tidak tahu ya saya bagaimana supaya merasa ada sesuatu yang baru gitu. Jadi coba nanti anak suruh cari tahu. Berarti nanti ada PR khusus untuk yang pemuda yang mau mengikuti Sidi ya Pak? Oh itu tadi yang saya perlu perhatikan adalah bukan kita menjadi seenaknya sendiri, anak sendiri aku Rasidi tetap melu perjamuan Gus, bukan itu. Justru itu tanggung jawab kita, bahwa tanggung jawab untuk mendampingi anak itu kalau kita puas dengan keimanan anak kita itu cukup seperti anak dari tidak bertumbuh ya enggak, tapi saya rasa tidak demikian. Saya rasa kita sebagai orang tua pasti akan merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia ketika anaknya sudah mengambil keputusan tentang kedewasaan imannya. Itu adalah sebuah syukur ya bagi kita mampu mendampingi anak menjadi dewasa secara iman. Jadi jangan diabaikan, kita mendorong anak untuk Sidi pada waktunya, tapi juga jangan diabaikan tentang kewajiban kita gula mentah tadi itu ya. Berarti dari katekisasi ya untuk persiapan Sidi itu memang harus banyak masukan-masukan buat anak bahwa ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi Sidi itu juga termasuk peristiwa yang luar biasa untuk mereka gitu. Ya itu ketika saya melayani jemaat di Papua itu inisiasi itu sebuah kebanggaan bagi anak. Ada upacara khusus gitu. Ada upacara khususnya yang ya. Jadi mungkin kita perlu merekonstruksi peristiwa Sidi itu menjadi lebih khusus gitu ya, tidak hanya jadi kalau inisiasi di pedalaman di Irian saya di Anggruk sana itu tandanya seperti dibolong, hidungnya dibolong pakai tulang gitu tuh. Dan itu sakit, tapi anak senang, Bangga ya. bangga itu karena, nah mungkin ini yang perlu kita tumbuhkan bagaimana anak menjadi bangga. Itu gereja dewasa, bangga menjadi dewasa, secara iman. Ya, nah itu mungkin kita perlu juga berpikir bagaimana suasana itu peristiwa Sidi itu menjadi peristiwa yang menarik, yang tadi saya itu yang biasa, luar biasa itu. Ya. Aduh. Yang ngunjurian apa Pak? Matur nuwun nanti. Oh, Pak Wawan, tunggal meleh satu lagi pertanyaan. Ngapunten. Kalau misal ini dilaksanakan di Gereja Logandang untuk anak juga dilibatkan perjamuan kudus untuk pendasaran anak tersebut dipun persiapan. Oh ya. Ini sama dengan itu ya, sama dengan tanggung jawab orang tua untuk membaptiskan anak yang gula pentah tadi. Jadi persiapan sejak awal mulai diwartakan bahwa akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus itu kalau besok pada saatnya GKJ Logandang itu melaksanakan perjamuan kudus itu seluruh anggota jemaat yang sudah baptis, artinya orang tua itu mempunyai kewajiban dalam rangka gula pentah itu juga mengarahkan, mengajar, memberitahu, mendampingi anak. Dan persiapannya juga. Jadi bukan hanya dalam pelaksanaan perjamuan kudusnya, tapi dalam persiapannya bagaimana anak diajar untuk pertobatan, anak diajar untuk pengampunan, untuk syukur,
untuk memahami tentang karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi segi baiknya kalau GKJ Lugandeng melaksanakan perjamuan kudus, anak juga ada di dalamnya, itu secara tidak langsung orang tua harus menjadi tergerak untuk lebih memperhatikan kehidupan iman anak. Itu segi baiknya. Jadi sejak awal anak sudah diajar. Ini dalam proses nih, tidak sak-dek anak bisa memahami, tapi dalam proses bagaimana anak menjadi dewasa imannya, mulai dari pengajaran yang dilakukan oleh orang tua. Di Pak Mariono, Veroning juga Pak Bernard juga punya tanggung jawab. Juga ibu bapak yang lain itu tanggung jawab. Itu bukan ini penting sekali bahwa tanggung jawab orang tua, saya tegaskan lagi, tanggung jawab orang tua untuk mendampingi anak dalam kehidupan iman itu pokok. Jadi bukan gereja, bukan sekolah minggu, bukan. Tapi gereja, sekolah minggu itu membantu. Tapi yang paling utama adalah orang tua, keluarga orang tua itu yang termasuk dalam persiapan perjamuan kudus. Besok kalau jadi baik ya kalau dilaksanakan ya. Nanti pencawisannya itu kita nanjeke dengan orang tuanya ya. Anak mau ikut apa tidaknya itu untuk mengikuti perjamuan kudus itu loh. Kan biasanya ada pendadaran sebelumnya itu kan pada orang tua, kita nitip juga ataukah tadi yang kaitannya dengan Pak Mariono tadi nanyakan untuk gimana cara dadar anaknya? Berarti melalui orang tua ini. Iya. Orang tua mempunyai peran, menjadi perannya lebih pokok dalam kehidupan bergereja. Jadi semua keluarga harus semakin memperhatikan kehidupan keluarganya masing-masing. Orang tua harus semakin memperhatikan kehidupan iman anaknya, tidak saja kita lepas. Nah, tantangannya semakin rumit, semakin berat saat ini karena teknologi informatika yang tidak mengganggu tapi juga sering mengambil waktu lebih banyak dari kehidupan kita. Itu Mas Mariono, jadi kita punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendampingi anak dalam kehidupan kita, termasuk dalam perjamuan. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama Pak Mariono. Oke, terima kasih juga untuk semuanya. Saya kira apa yang kita kupas pada malam hari ini menjadi satu bahan untuk merefresh kembali untuk jemaat GKJ Lugandeng. Dan tentunya ini tadi judulnya mengupas orang tua. Karena yang perlu diingatkan orang tua ini menjadi peranan penting. Saya mencatat ada 5 hal yang penting untuk saya ulangi kembali pada perbincangan malam hari ini. Yang pertama, sakramen baptis itu wajib. Ya, wajib untuk bagi orang tua yang membawa anaknya untuk membaptiskan di dalam gereja itu sesuatu hal yang wajib karena ini menjadi lambang pembersihan dosa ya Pak. Kalau baptis itu jadinya supaya anak juga utuh mendapatkan karya keselamatan. Jadinya ini sesuatu hal yang wajib bagi orang tua yang memiliki anak untuk membaptiskan anak-anaknya. Itu yang pertama. Ya, betul. Yang kedua, ditegaskan lagi pada perbincangan pada malam hari ini bahwa sidi itu sebenarnya pernyataan iman orang Kristen yang sudah dewasa itu mereka memproklamasikan imannya supaya yang namanya orang dewasa memang bertanggung jawab penuh dengan apa yang dilakukan. Jadi orang tua akan stop pemeliharaannya, tidak menganggap ini menjadi anak-anak lagi, masih anak-anak, senantiasa anak-anak, tapi memang ada saatnya orang tua mendidik anak supaya sampai pada satu titik tertentu mereka mengungkapkan imannya melalui sidi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa sidi itu bukan syarat untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Itu nanti
kita akan balik cara berpikir kita diingatkan kembali pada malam hari ini supaya membawa anak itu sampai mengungkapkan iman mereka. Itu yang kedua. Kemudian ada unsur atau makna yang terkandung dalam perjamuan kudus yang perlu disampaikan orang tua kepada anak. Bagaimana anak bisa memahami bahwa dalam perjamuan kudus itu akan ada pertobatan. Jadi berarti ada dosa. Ada pengakuan dosa dulu ya, ada pengakuan dosa, ada pertobatan, kemudian percaya dengan pengampunan. Kemudian ada hidup yang baru. Mestinya orang yang bertobat pasti akan memiliki hidup yang baru ya. Nah, itu yang menjadi kunci kita semua jemaat-jemaat yang sudah dewasa, bahwa pemaknaan perjamuan kudus itu adalah hal-hal yang sudah kita perbincangkan tadi, dan bagaimana cara orang tua itu memang mewartakan kepada anak supaya anak juga bisa memiliki makna yang sama dalam menerima perjamuan kudus. Kemudian yang selanjutnya memang orang tua tetap ini menjadi subjek yang pokok, yang vital kepada anak gitu. Jadi enggak main-main lagi, yang namanya orang tua memang tidak main-main gitu. Harusnya serius, kalau yang main-main memang anak-anak. Untuk jadwal perjamuan kudus sendiri itu memang jadi otonomi gereja untuk melaksanakan perjamuan kudus itu sekurang-kurangnya 4 kali gitu, menurut Zwingli tadi. Dengan tadi sudah banyak kita bahas kenapa kok ada jeda itu, biar tidak menjadi rutinitas yang menganggap itu hal yang biasa. Jadi kalau Jawanya itu enggak sinengker lagi ya. Tidak istimewa akhirnya kalau setiap kali. Tapi nanti kedepannya gereja dinamis kan ya. Nanti bisa jadi kita setiap kebaktian bisa ada. Bisa ya. Karena itu otoritas ada di jemaat. Ya, otoritasnya ada di majelis gereja. Kemudian seandainya kita sekarang berbicara tentang perjamuan kudus yang menyertakan anak, dan itu anak memang memiliki hak seperti itu, makanya kedepannya pun ketika GKJ Logandang akan melayangkan perjamuan kudus, berarti termasuk anak sudah ada di dalamnya. Tidak lagi perjamuan kudus menyertakan anak, tetapi dengan satu istilah perjamuan kudus berarti mencakup semua, baik anak maupun dewasa. Saya kira perbincangan kita pada malam hari ini sementara cukup seperti ini. Apabila mungkin ada warga jemaat yang masih ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa seperti kemarin yang sudah dibagikan dalam grup-grup WA di komisi atau di wilayah masing-masing, itu nanti bisa kita dalam bulan September ini, kita masih bulan katekese, jadi kita seandainya ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dilayangkan, dan nanti akan kami usahakan untuk bisa dijawab supaya menjadi pemahaman bersama tentang dogma-dogma ajaran GKJ. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu saya kembalikan kepada Bu Herwening. Terima kasih Pak Bernard. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus serta saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai di penghujung. Tidak terasa nggih? Tidak terasa ngantuk. Tidak terasa sudah mengantuk. Iya. Komplit. Mari kita akhiri dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 68. Tapi sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi. Dengan tema atau materi yang berbeda, tapi masih nyambung dengan materi yang disampaikan pada malam hari ini tentang perjamuan kudus. Kita akan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 68. Bait yang pertama dan ketiga ini menceritakan kita antara anak-anak dan orang dewasa. Tahukah
kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah Kamu jumlah anak di seluruh dunia, bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya, kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Terima kasih Pak Bernard, terima kasih Pak Wawan, Sama-sama, Bu. terima kasih Pak Mariono. Untuk malam hari ini kita bareng-bareng mengupas tentang perjamuan kudus bersama anak. Dan saatnya kita menutup dengan doa. Monggo Pak Mariono untuk memimpin doa. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, atas tuntunan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pergumulan pada malam hari ini Engkau urapi, dan biarlah pergumulan pada malam hari ini berguna untuk kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi. Bapa kami yang di surga, pergumulan kami yang indah ini biarlah ya Tuhan akan menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah di kehidupan kami selanjutnya. Di hari lepas hari biarlah Engkau akan selalu menyertai kami supaya kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau Tuhan tuntun di perjalanan, sampaikan di rumah kami masing-masing penuh dengan keadaan selamat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada kesempatan hari ini ya Tuhan, saudara-saudara kami sedang sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkanlah. Yang susah, biarlah Tuhan hibur dengan tetapi-Mu yang merdu, dan yang menjauh dari-Mu ya Tuhan, tariklah dengan tangan kasih-Mu, agar saudara kami kembali berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berlandaskan kasih karunia, kasih setia-Mu, doa ini kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.